Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 11 Benar-benar Suami Idaman. Biarkan hanya Belinda, Devan, dan Theo yang mengetahuinya. Clarissa tak boleh tahu. Jadi, aku akan tinggal di sini mulai detik ini dan malam ini. Putus Clarissa dengan nada tegas. Apa? Clarissa membuka pintu kamar yang biasa dipakai oleh Devan dan membawa masuk kopernya. Apa kau memang sudah niat menginap di sini? Kenapa sudah membawa koper? Tanya Belinda curiga. Wanita itu ikut masuk ke dalam kamar Devan. Aku tadi dari bandara langsung ke sini, karena aku khawatir dengan keadaanmu. Jawab Clarissa sekenanya. Gadis itu membuka lemari besar di hadapannya. Baju siapa ini? Tanya Clarissa mengernyit curiga. Itu baju Devan. Jawab Belinda seraya menutup kembali pintu lemari besar tersebut. Kenapa baju-baju suamimu ada di sini? Apa kalian tidur di kamar terpisah? Cecar Clarissa mulai curiga. Lemariku tidak muat lagi menampung baju-baju Devan. Jadi kami menaruhnya di sini. Toh kadang kami juga tidur di kamar ini. Jawab Belinda berdusta. Aku akan tidur di kamarmu saja kalau begitu. Dan kau bisa tidur bersama suamimu di sini mulai malam ini. Bukankah biasanya juga begitu? Tukas Clarissa seraya menyeret keluar kopernya dari kamar Devan. Dan ganti membawanya masuk ke kamar Belinda. Sial. Apalagi sekarang, Belinda tak berhenti mengumpat dan menggerutu dalam hati. Jika Belinda tak kunjung mengambil keputusan untuk pulang ke rumah orang tuanya, Clarissa akan terus menginap di sini. Dan secara otomatis, Belinda harus terus tidur seranjang dengan Devan. Tapi jika Belinda dan Devan pindah ke rumah orang tuanya, otomatis Belinda juga akan sekamar dengan Devan. Karena semua orang tahunya Devan dan Belinda adalah pasangan suami istri. Kenapa ini begitu merepotkan? Kau sudah sehat, Nona Direktur? Atau perlu kupanggilkan dokter lagi, Theo? Aku sudah sehat, dan aku akan ke kantor setelah makan siang, Belinda. Bagus, karena pekerjaanmu banyak sekali. Aku nyaris pingsan tertimbun berkas-berkas di ruanganmu, Theo. Aku hanya cuti 2 hari. Kenapa kau lebay sekali, Belinda? Karena aku hanya seorang asisten dan bukan Nona Direktur. Perlu kujemput setelah jam makan siang, Theo? Tidak usah, aku akan minta Clara mengantarku, Belinda. Gadis itu sudah sampai di apartemenmu, Theo. Ya, dan dia sudah mulai mengacau sekarang. Dia memintaku pulang atau dia akan menginap di apartemen sampai aku mau pulang ke rumah. Menyebalkan, Belinda. Hahaha, Theo. Belinda mengerutkan dahinya setelah membaca pesan terakhir dari Theo. Apa maksudnya? Kenapa pria itu malah tertawa seperti orang kesetanan? Belinda memutar bola matanya dan melemparkan ponselnya ke atas ranjang Devan. Ya, Belinda masih di kamar Devan sekarang, karena Clarissa kini menguasai kamarnya. Sebenarnya siapa pemilik apartemen ini? Kenapa Belinda merasa terkekang di apartemennya sendiri? Bel, Clarissa mengetuk pintu kamar.
Ada apa? Tanya Belinda galak setelah membuka pintu kamar Devan. Aku lapar, bisakah kau menemaniku makan? Pinta Clarissa memohon. Dapur ada di sana. Telunjuk Belinda menunjuk ke arah dapur. Kau bisa memasak dan makan sendiri. Atau kau bisa pesan makanan jika malas masak. Ujar Belinda lagi seraya bersedekap kesal. Cek, aku hanya ingin mengobrol denganmu. Rengek Clarissa seraya memaksa untuk menggamit lengan Belinda yang masih bersedekap. Gadis itu sedikit menyeret sang kakak menuju ke meja makan. Belinda memutar bola matanya dan berdecak berulang kali. Saat dengan terpaksa kakinya mengikuti Clarissa menuju ke meja makan. Belinda duduk berhadapan dengan Clarissa. Kau mengenal Devan di mana? Sepertinya pria itu bukan tuan direktur sepertimu. Tanya Clarissa membuka obrolan. Sudah Belinda duga kalau pertanyaan ini akan dilontarkan oleh Clarissa. Devan asisten Paman Owen. Jawab Belinda singkat. Clarissa membulatkan bibirnya. Kalian sudah lama saling kenal? Tanya Clarissa lagi. 1 bulan. 1 bulan mengenal lalu menikah? Tanya Clarissa penasaran. Tidak, 1 minggu bertemu langsung menikah. Dan 1 bulan setelahnya aku baru mulai mengenal pria itu. Belinda hanya menjawab dalam hati. Aku wanita dewasa. Jadi untuk apa berpacaran lama-lama jika memang sudah sama-sama cocok? Membuang-buang waktu saja. Jawab Belinda ketus. Dan penuh dusta tentu saja. Clarissa tergelak. Apa kau sedang menyindirku? Aku sudah tidak pernah bergonta-ganti pacar sekarang, Bel. Aku bahkan tidak dekat dengan pria manapun setahun terakhir. Cerita Clarissa seolah sedang pamer. Tidak perlu kau beritahu, aku sudah tahu semuanya. Serga Belinda memutar bola matanya. Oh, ya, aku lupa. Kau memang memata-mataiku selama ini. Sinis Clarissa seraya menggigit roti isinya dalam 1 gigitan besar. Itu karena aku peduli kepadamu, sahut Belinda yang kembali mensedekapkan tangannya di depan dada. Kau juga menyayangiku, kenapa tidak jujur saja, Nona Gengsi? Timpal Clarissa terkekeh. Belinda hanya melengos dan enggan menyahut lagi. Apa acaramu hari ini? Tanya Clarissa menukar topik pembicaraan. Aku akan ke kantor setelah makan siang. Kau mau mengantarku? Jawab Belinda sekali lagi dengan nada ketus. Dengan senang hati. Aku juga sudah lama tidak ke Halley Development. Apa sahamku di sana sudah kamu ambil alih? Cerocos Clarissa seolah tanpa jeda. Aku bukan wanita serakah. Sahammu masih utuh, Nona Clarissa. Sahut Belinda sinis. Clarissa tergelak. Aku juga tak keberatan misalnya semua saham kamu ambil alih. Karena aku tetap tidak tertarik dengan dunia proyek yang penuh kepalsuan itu. Ujar Clarissa dengan nada remeh. Kepalsuan? Kau pikir pundi-pundi rupiah yang mengalir ke rekeningmu setiap bulan itu dari mana? Sergah Belinda merasa geram. Aku tidak pernah memintanya, oke. Kau sendiri yang mengirimkannya ke rekeningku. Sanggah Clarissa mencari pembenaran.
karena aku tidak mau mendapatkan tuntutan konyol darimu suatu hari nanti. Ucap Belinda seraya bersedekap. Nona direktur itu seolah tidak mau kalah berdebat dengan Clarissa. Aku bukan gadis miskin mata duitan yang suka melayangkan tuntutan konyol. Sergah Clarissa membela dirinya sendiri. Belinda hanya memutar bola matanya. Aku akan bersiap-siap untuk pergi ke kantor. Ucap Belinda seraya bangkit berdiri dan menuju ke kamarnya. Devan membuka pintu utama apartemen seraya membawa sekantong sayuran di tangannya. Sore, Dev. Sapa Clarissa yang sedang duduk di sofa ruang tamu seraya mengutak-atik MacBook-nya. Sore, Clara, kau masih di sini? Balas Devan berbasa-basi menutupi rasa kagetnya. Karena tak mengira kalau Clarissa masih ada di apartemen ini. Ya, aku akan menginap di sini, sampai Belinda setuju untuk pulang ke rumah. Jawab Clarissa santai. Gadis itu meletakkan MacBook-nya. Dan beranjak berdiri menyusul Devan yang sudah berjalan menuju ke arah dapur. Kau belanja sayur? Tanya Clarissa lagi yang kini sudah membantu Devan membongkar belanjaannya. Ya, rencananya aku akan memasak untuk makan malam. Jawab Devan cepat. Kau bisa memasak? Wow. Clarissa bertepuk tangan dengan lebay. Devan jadi semakin salah tingkah. Hanya beberapa masakan sederhana, ujar Devan merendah. Pantas saja Belinda tergila-gila kepadamu. Selain tampan dan penuh kasih sayang, ternyata kau juga pandai memasak. Benar-benar suami idaman. Puji Clarissa berlebihan yang sontak membuat Devan tersedak ludahnya sendiri. Apa kata gadis ini? Belinda tergila-gila pada Devan. Apa gadis ini sedang mengarang indah? Atau dia tidak tahu kalau Devan hanya seorang suami bayaran dari Nona Belinda yang kaya? Kau memuji terlalu berlebihan, Clara. Aku tidak sesempurna itu. Sekali lagi Devan merendah. Ngomong-ngomong, apa Belinda masih di kamar? Tanya Devan khawatir. Belinda ke kantor setelah makan siang. Apa dia tidak memberitahumu? Clarissa balik bertanya dengan raut wajah heran. Tentu saja Devan terkejut dengan informasi yang diberikan Clarissa barusan. Namun secepat kilat Devan menutupi rasa terkejutnya dari Clarissa. Oh, ya, mungkin Belinda sudah mengirim pesan tapi aku belum membacanya. Aku sering lupa membuka ponsel saat sedang bekerja. Ujar Devan sedikit berdusta. Jelas-jelas Devan sudah membuka ponselnya sesaat sebelum masuk ke apartemen tadi. Dan tidak ada satupun pesan dari Belinda. Apa Nona direktur itu sudah benar-benar sehat? Hingga dia memutuskan pergi ke kantor hari ini. Mendadak Devan merasa cemas. Kau akan masak apa, Dev? Tanya Clarissa yang langsung membuyarkan lamunan Devan. Ayam bakar sambal matah dan tumis kangkung. Jawab Devan cepat. Clarissa mengangguk. Boleh aku membantumu? Tentu, jawab Devan seraya tersenyum. Dan sedetik kemudian, dua orang itu sudah akrab memasak seraya bersenda gurau di dapur. Setelah hampir 1 jam berperang dengan kompor dan peralatan masak lainnya, Devan dan Clarissa akhirnya selesai membuat sajian untuk makan malam. Ponsel Devan berbunyi nyaring saat pria itu baru selesai menyusun makanan di atas meja.
Belinda menelpon. Halo, Bel. Sambut Devan cepat mengangkat panggilan dari Belinda. Dev, kau sudah pulang? Theo tidak membawa mobil hari ini. Dan aku tidak bisa pulang naik motor bersama Theo. Aku akan menjemputmu. Potong Devan cepat seolah sudah bisa menangkap maksud Belinda. Baiklah, aku tunggu di lobi depan. Pungkas Belinda sebelum menutup panggilannya. Devan menyimpan kembali ponselnya dan segera mencuci tangan. Pria itu berjalan cepat menuju kamar untuk berganti baju. Mau kemana, Dev? Tanya Clarissa yang masih sibuk di dapur. Membereskan kekacauan yang ia buat bersama Devan saat menyiapkan makan malam tadi. Aku harus menjemput Belinda sekarang, jawab Devan yang langsung ditanggapi Clarissa dengan sebuah anggukan. Devan sudah melesat ke arah pintu utama apartemen, dan dengan cepat keluar dari unit apartemen tersebut. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk Devan sampai. Akhirnya pria itu tiba di gedung kantor Halley Development. Belinda yang sudah menunggu di lobi depan, segera masuk ke mobil Devan dan memasang sabuk pengaman. Devan pun segera menjalankan mobilnya, kembali membelah jalanan kota yang mulai padat. Clara masih di apartemen? Tanya Belinda membuka obrolan. Iya, masih. Tadi kami baru saja selesai memasak untuk makan malam, jawab Devan mulai bercerita. Kalian memasak bersama, aku pikir kau baru pulang dari restoran. Setelah Belinda sedikit tak menduga. Pekerjaanku selesai cepat, jadi pulang lebih awal. Ujar Devan masih terlihat antusias. Belinda hanya mendengus malas. Wanita itu membuang pandangannya keluar jendela. Clarissa ternyata juga pandai memasak. Puji Devan seraya tersenyum dan matanya masih fokus pada jalan di depannya. Dia hidup mandiri selama di Paris. Sangat wajar jika dia cekatan memasak dan melakukan pekerjaan rumah lainnya. Timpal Belinda masih dengan nada malas. Nona direktur itu ganti menekuk siku tangan. Lalu meletakkannya di jendela untuk dijadikan sebagai tumpuan kepala. Dia bilang akan menginap di apartemenmu sampai kau mau pulang ke rumah. Apa itu benar? Tanya Devan memastikan. Iya, benar. Lalu kenapa? Apa kau ingin tertawa bahagia sekarang? Karena akhirnya bisa tidur sekamar dan seranjang lagi denganku setiap malam. Jawab Belinda dengan nada ketus. Devan terbahak. Aku bisa tidur di ruang tengah jika kau tidak mau berbagi ranjang denganku. Aku sungguh bukan tipe pria pemaksa. Ucap Devan bersungguh-sungguh. Jangan coba-coba tidur di ruang tengah. Saat Clarissa menginap di apartemen, Belinda memperingatkan sekaligus menuding ke arah Devan. Sontak Devan langsung memasang raut wajah bingung. Gadis itu lebih tajam dari pedang. Kalau dia tahu tentang pernikahan kontrak kita, dia akan langsung melapor ke Paman Theo. Dan habis sudah, ucap Belinda mendesah frustasi. Jadi aku harus bersikap bagaimana di depan Clarissa? Tanya Devan masih bingung. Bersikap saja sewajarnya sebagai seorang suami. Tapi jangan ambil kesempatan. Serga Belinda meninggikan nada bicaranya untuk kalimat yang terakhir.
Kau yang menciumku tadi pagi, jadi bukan aku yang ambil kesempatan, oke. Sanggah Devan mencari pembenaran. Tentu saja Devan tidak mau dituduh mencari kesempatan. Jika yang pertama bertindak agresif adalah nona direktur ini, kenapa kaum pria yang selalu disalahkan dan dijadikan kambing hitam? Haruskah kita membahas adegan ciuman yang sudah kadaluarsa itu? Belinda mendengus sebal. Bukankah sejak awal aku sudah bilang padamu, kalau semua sikap romantisku kepadamu itu hanya sandiwara? Hanya sandiwara, tegas Belinda berapi-api. Jadi tidak perlu mengartikannya dengan lebay dan membahasnya berulang kali. Imbu Belinda lagi seraya bersedekap kesal. Gantian Devan yang memutar bola matanya karena perubahan sikap Belinda yang drastis. Padahal tadi pagi masih lembut bak bidadari. Kenapa sekarang sudah ketus seperti mak lampir? Mobil Devan sudah memasuki basement apartemen. Makan malam sudah usai. Belinda membuka pintu kamarnya dengan kasar. Clarissa masih sibuk memelototi layar MacBook di depannya. Jadi Belinda memilih untuk tidak menyapa adik perempuannya tersebut. Nona direktur itu langsung membuka lemari besarnya. Dan mengeluarkan beberapa baju untuk ia bawa pindah ke kamar Devan. Merepotkan. Kau yakin akan butuh piyama sebanyak itu? Tanya Clarissa yang sudah mengalihkan pandangannya ke arah Belinda. Yang masih sibuk memilah-milah piyama miliknya. Apa maksudmu? Sergah Belinda berusaha abai. Bukankah kau akan tidur dengan suamimu? Biasanya wanita normal tidak perlu lagi memakai piyama atau baju lainnya setelah masuk ke kamar. Ujar Clarissa dengan nada sangat santai. Belinda yang mendengar kalimat Clarissa barusan mendadak jadi batuk-batuk karena tersedak ludahnya sendiri. Kau seperti wanita dewasa yang sudah berpengalaman saja. Sindir Belinda seraya mendengus sebal. Clarissa tergelak mendengar sindiran sang kakak. Ngomong-ngomong, Devan orangnya asyik juga diajak ngobrol. Tapi aku lihat sikapnya masih sedikit kaku kepadamu. Apa dia juga seperti itu saat di atas ranjang? Tanya Clarissa lagi mulai kepo. Pertanyaanmu benar-benar sudah melampaui batas, Nona Clarissa. Tegur Belinda sinis. Bukannya merasa bersalah, Clarissa malah semakin tergelak. Belinda memilih untuk mengabaikan adiknya yang sedikit sinting ini. Wanita itu sudah selesai mengambil beberapa bajunya dan segera keluar dari kamarnya sendiri yang kini dikuasai oleh Clarissa. Belinda mendorong kasar pintu kamar Devan, hingga si empunya kamar yang sedang duduk santai di atas ranjang terlonjak kaget. Kau ingin pindahan, Bel? Tanya Devan heran. Diamlah, gertak Belinda seraya menyentak pintu lemari dengan kasar. Tanpa memilah, Belinda menyumpalkan begitu saja baju-bajunya ke lemari Devan. Devan yang menyaksikan semua pemandangan tersebut hanya geleng-geleng kepala. Kita akan berbagi kamar mulai malam ini. Kau senang sekarang? Sinis Belinda seraya menghempaskan tubuhnya ke atas ranjang Devan. Devan hanya tersenyum menanggapi tingkah Belinda yang sepertinya sedang kesal tersebut. Benar-benar sulit dipercaya. Aku pemilik apartemen ini, dan sekarang gadis sinting itu menguasai kamarku dengan sangat lancang.
Belinda masih tak berhenti menggerutu. Lalu kenapa kau tidak menuruti permintaan Clarissa saja? Untuk pulang ke rumah orang tuamu. Timpal Devan memberikan usul. Kita juga akan tetap berbagi kamar jika pindah ke sana. Apa kau sedang mencari kesempatan? Tuduh Belinda seraya mendelik ke arah Devan. Pria itu mengangkat tangannya ke arah Belinda. Pertanda menyerah dan enggan berdebat lagi. Ngomong-ngomong, aku harus menjadi suami bayaranmu sampai kapan? Koma, 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 koma. Devan mengalihkan topik pembicaraan, sekedar untuk mencairkan suasana yang sedikit tegang. Kenapa bertanya? Apa kau sudah tidak sabar menjadi orang kaya baru bersama Riana? Cecar Belinda pedas. Tidak, bukan itu maksudku. Sangkal Devan cepat. Aku lihat kau begitu menderita setelah menjadikanku suami bayaran. Kau terkekang di apartemenmu sendiri. Kau harus beberapa kali mencium bibir pria asing. Dan kau harus terus berakting untuk meyakinkan semua orang. Kalau kita memang pasangan suami istri. Devan menghela nafas sejenak sebelum melanjutkan kalimatnya. Dan Belinda masih menyimak sambil menautkan kedua alisnya. Maksudku, jika kontrak ini berakhir, bukankah kau akan lebih bebas dan kembali ke kehidupan normalmu? Sebagai Nona Belinda yang sempurna, Devan mengucapkan 5 kata terakhir dengan nada yang lebay. Belinda memutar bola matanya. Proyek baru rampung 30%. Jadi aku tidak mungkin menceraikanmu sekarang. Lagi pula, kita menikah baru 2 bulan. Lucu sekali kalau kita sudah berpisah secara tiba-tiba. Koma, 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 koma. Belinda tersenyum miris. Akan kentara sekali kalau kita hanya menikah settingan. Imbu Belinda lagi yang kini menerawang. Lalu, agar tidak kentara atau menjadi sebuah skandal, berapa waktu yang ideal untuk kita berpisah setelah pernikahan palsu ini? Hanya Devan sok serius. Harusnya 1 tahun. Tapi karena aku masih ingin tetap waras, jadi aku persingkat saja menjadi 6 bulan. Jawab Belinda yang langsung membuat Devan mendengus sebal. Apa maksudmu masih ingin tetap waras? Apa kau menganggap kalau aku ini yang sudah membuatmu menjadi tidak waras? Serga Devan merasa tidak terima. Bukan aku, tapi kau yang baru saja mengatakannya dan menuduh dirimu sendiri. Belinda menuding sesaat ke arah Devan. Devan menggeram kesal. Namun Belinda mengabaikan pria itu dan malah menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Belinda berbaring miring dan membelakangi Devan. Baru saja, Belinda akan memejamkan mata. Telinganya tak sengaja mendengar ponsel Devan yang berdering nyaring. Hai, Riana. Sapa Devan pada orang yang meneleponnya barusan. Tidak. Devan tidak sedang menelepon. Pria itu malah sedang video call sekarang. Bagaimana kabarmu, Mas? Suara Riana dari seberang telepon terdengar jelas di telinga Belinda. Nona direktur itu mengurungkan niatnya untuk tidur. Dan segera memasang pendengarannya baik-baik. Masih dengan posisi membelakangi Devan. Belinda mulai menguping pembicaraan Devan dan Riana di telepon. Kabarku baik, kau kemana saja kemarin? Nomormu tidak bisa dihubungi.
cecar Devan yang terdengar sedih. Ponsel Riana rusak, jadi Riana minta maaf. Oh, begitu. Ya udah, jangan sedih. Aku hanya khawatir saja, karena mendadak nomormu mati selama berminggu-minggu. Koma, 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 koma. Suara Devan terdengar lembut. Belinda masih memasang pendengarannya baik-baik. Mendadak Nona Direktur itu merasa penasaran dengan obrolan Devan dan Riana. Mas Devan lagi di mana? Di kamar, udah mau tidur. Tapi mendadak kangen sama kamu. Kamunya telepon. Devan menggombali Riana dan sedikit terkekeh. Belinda yang mendengar gombalan Devan hanya memutar bola matanya seraya mencibir. Namun Devan tidak tahu tentu saja karena Nona Direktur itu masih memunggungi Devan. Mas Devan bisa saja, Riana kan jadi malu. Aku kangen sama kamu, Riana. Yang ini suara Devan terdengar memelas. Riana juga kangen sama Mas Devan. Kapan Mas Devan pulang? Beberapa bulan lagi. Kamu sabar dulu ya, nungguin Mas. Terdengar isak tangis dari seberang telepon. Belinda rasa, pacar Devan itu tengah menangis sekarang. Hei, kenapa menangis? Tanya Devan khawatir sambil mengusap-usap layar ponselnya yang ada wajah Riana. Gadis itu terlihat menggeleng-geleng di layar telepon. Mas pulang tidak lama lagi. Kamu sabar ya, Riana. Ucap Devan lagi masih dengan nada lembut. Riana mengangguk-angguk. Oh, ya, Mas sudah menghubungi Bapak sama Ibu. Ya, kemarin karena nomor kamu tidak aktif beberapa minggu. Jadi Mas minta tolong salah satu teman Mas buat beliin ponsel buat Bapak Ibu. Jadi sekarang Mas sudah bisa menghubungi mereka tanpa perlu merepotkanmu. Cerita Devan yang langsung disambut Riana dengan sebuah anggukan. Udah malam, Mas istirahat ya. Besok kerja, kan? Iya, kamu juga istirahat, ya. Balas Devan masih dengan nada lembut. Bersambung.